Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kian lama ketika generasi era kesejagatan meluncurkan piranti media komunikasi baik sosial maupun pribadi, kian banyak tawaran-tawaran informasi ataupun data termasuk di dalamnya teori-teori baru yang dilahirkan di permukaan bumi ini. Tentu saja dampaknya pasti positif dan juga diiringi dengan negatif. Karena Allah sendiri berfirman bahwa kalian akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Insya Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 35. Jika tidak benar, mohon untuk koreksinya. Jadi kebaikan dan keburukan itu seiring. Ya. Jumlahnya dalam kurun waktu tertentu boleh jadi berbeda. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Seperti simbol tangan kita, kanan dan kiri. Ya. Keduanya secara normal itu selalu beriringan. Dan justru atas dalam tanda petik, ketidaknormalan atau lebih tepatnya karena kemahabijakan Allah mentakdirkan baik dan buruk, kanan disimbolkan dengan baik, kemudian kiri disimbolkan dengan buruk, tetapi bukan tangan kiri buruk ya, disimbolkan. Maka kedua-duanya fungsional. Seperti ada halal dan ada haram. Ada dusta, ada mulia. Ada bohong, ada jujur. Ada keadilan, ada kenistaan, ada amanah, ada pengingkaran, seterusnya. Dan pemenangnya silih berganti meskipun durasi waktunya tentu saja berbeda. Semua kitab suci yang diyakini oleh manusia, jadi mohon maaf kalau saya sebut semua kitab suci itu artinya kami sedang menghargai kitab suci apapun. Karena kalau kita berusaha menghargai maka kitab suci yang kita yakini tidak akan dinista. Sebab ketika kita menista kitab suci yang lain, pasti kitab suci yang diyakini oleh diri kita akan dinista, bahkan lebih buruk dari itu. Allah sendiri pun berfirman bahwa jangan, ya lewat Rasulullah, jangan sampai kita mencaci maki sesembahan mereka. Artinya sesembahan di luar Allah. Karena ketika kamu mencaci maki sesembahan di luar Allah, maka mereka akan berbalik mencaci maki, memburuk-burukkan tanpa ilmu pengetahuan. Mengapa?
Karena biasanya kalau kita undangannya buruk, ya akan dijawab lebih buruk lagi dan penuh syahwat marah. Kali ini di bulan Muharram, di hari Selasa kita masih menengok kembali hasil riset kami yang sederhana dari in-depth interview, wawancara mendalam, bagian dari grounded research, yakni tentang hamba Allah yang dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mimpi maupun terjaga. Dan ketika kami masih anak-anak sampai remaja, bahkan sampai di usia setengah baya, 50 tahunan begitu ya, lebih sedikit, berita-berita tentang orang-orang arif yang dianugerahi mimpi ataupun terjaga menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak banyak yang kita peroleh. Sekarang marak. Tetapi di tengah kemarakan itu juga tidak sedikit ulama yang karena ini kalau kami baca, karena dirinya tidak pernah dalam keadaan terjaga dianugerahi menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW, maka serta-merta seorang yang punya pondok pesantren yang sangat besar dan sangat terkenal di sosial media itu mengatakan bahwa jika ada yang mengatakan dalam kondisi terjaga menyaksikan Rasulullah, jangan dipercaya, bohong dia. Ya, kita maklumi, mudah-mudahan beliau yang mulia itu seorang ulama yang disegani, ya, yang selalu mengenakan jubah kebesaran, mengikuti busana Rasulullah Muhammad SAW, mudah-mudahan diampuni oleh Allah, sekaligus juga mudah-mudahan dibersami Rasulullah dalam mimpi maupun terjaga, sehingga argumentasinya bisa dipatahkan sendiri dan mudah-mudahan juga jujur mengakuinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika bulan Suro identik dengan, ini mohon maaf, dalam tradisi Jawa khususnya, identik dengan selamatan, identik dengan nyadrang, identik dengan larung sesaji, identik dengan tapak tilas, identik dengan jamas pusoko, identik dengan kira pusaka beserta rangkaiannya. Dan yang kami sebutkan itu semuanya adalah tradisi budaya sejak leluhur Nusantara, Jawa khususnya, dan saya yakin juga ada di ragam daerah. Tradisi-tradisi itu sungguh arif. Kami dengar dari salah satu pimpinan Muhammadiyah di Lamongan, ya, di dalam short video YouTube-nya beliau berkata bahwa larung sesaji yang dahulunya itu kepala kerbau berikut rangkaiannya, maka versi keluarga besar Persidekatan Muhammadiyah Lamongan sama larung sesaji dalam tanda petik. Sesaji itu sesuatu yang diaji-aji, gitu ya. Ini bukan asal otak-atik gadok, tidak. Memang diaji-aji karena apa? Lazimnya sesaji itu harus diolah, jika itu makanan matang, harus diolah oleh orang-orang yang sudah cukup sepuh, sudah nifas, tidak menstruasi lagi. Kemudian kesalehannya itu terjaga. Jika harus menyembelih kambing ataupun kerbau, maka ibadahnya juga dipilih orang-orang yang sangat
soleh. Ini kalau di dalam tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan pimpinan Muhammadiyah Lamongan itu kemarin, kata beliau, melakukan sesaji dengan makanan ikan. Jadi tidak menggunakan kepala kerbau. Sebenarnya kepala kerbau itu juga akhirnya nanti dimakan oleh ikan. Jika panjenengan bertanya, bagaimana caranya ikan makan kepala kerbau? Dalam waktu yang relatif ya terkena air, maka kepala kerbau itu dengan kena air asin ya, air laut, maka akan mudah untuk digigit oleh ikan-ikan itu. Nah, yang ingin kami sampaikan dalam hasil riset kami ini bahwa bukan perkara sesajinya. Orang yang menghormati tradisi tetapi tidak mengikuti tradisi-tradisi yang dalam tanda petik dikatakan tidak sesuai dengan syariat Islam itu, tidak saja 1-2 kali dalam mimpi dan terjaga, tapi puluhan sekali Bapak Muhammad Adam itu menyaksikan dalam mimpi dan terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya bahwa ini dalam penafsiran data yang kami lakukan, dalam analisis data yang kami lakukan berdasar pada grounded research, penelitian kualitatif, ya, maka keridhaan Allah kepada Bapak Muhammad Adam yang mentoleransi, menghormati, tetapi tidak mengikuti tradisi itu, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beberapa puluh kali beliau mimpi dan terjaga dibersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjaga tradisi tanpa melacurkan tauhid, tanpa melacurkan tahlil, tanpa melacurkan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh adalah kemuliaan. Dan sembari menghormati tradisi-tradisi itu, Bapak Muhammad Adam masuk di dalam sejumlah tradisi itu untuk menyampaikan ruh, menyampaikan warna syariat dan sunat, sehingga dengan berbekal syariat dan sunat, berhikmat kepada Allah pencurah rahmat itu, sehingga Allah meridhoi. Tentu saja bukan semata-mata karena penghormatan pada tradisi, karena kisah tentang Bapak Muhammad Adam ini sudah beberapa kali kita sampaikan. Tentu saja dalam data dan analisis yang berbeda. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang sudah rigid sekali merasa ngerumangsani. Ini ya, ngerumangsani kalau dalam bahasa Jawa tidak boleh ya, dalam mutiara hikmat Jawa. Jadi ngerumangsani itu merasa dirinya sudah soleh, ya, alim, banyak santrinya banyak yang lulus jadi pejabat. Belum pernah ditemui Rasulullah dalam mimpi maupun terjaga. Akhirnya beliau tanpa riset, tanpa penelitian, walaupun hadisnya itu sahih masruf dari Bukhari, Muslim dan yang lainnya,
bahwa siapapun yang mimpi dan dalam keadaan terjaga melihat menyaksikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah nyata jauhnya Rasulullah sendiri, maka orang itu tidak percaya. Nah, orang-orang yang masih keras kepala seperti ini, kita tidak perlu membencinya, tetapi justru perlu kita untuk, jika dekat kita bertandang, jika jauh ada nomor kontaknya, kita bisa komunikasi. Setidaknya kita mendoakan agar beliau diampuni oleh Allah, sekaligus juga kita, termasuk kami, ya, bisa seperti Bapak Adam itu ya, yang beberapa kali, berpuluh-puluh kali diberikan anugerah mimpi dan terjaga bersama Rasulullah dalam berbagai situasi. Ya. Hanya salah satu yang kami berhasil wawancara dengan Bapak Muhammad Adam, yakni adalah apa di antara salah satu ciri yang paling sering disaksikan oleh Bapak Adam. Bapak Adam mengatakan, Rasulullah senantiasa membawa pedang di sebelah kirinya. Jadi pedang apakah itu yang senantiasa dibawa? Seperti yang dituturkan di dalam hadis-hadis yang masruf, yang disyariatkan. Pedang Zulfikar. Jadi sejak dapat rampasan perang Badar, mendapatkan pedang Zulfikar, saat itulah Rasulullah begitu senang dengan pedang Zulfikarnya itu, sehingga dibawa kemanapun. Dan kisah yang disampaikan kepada kami sebagai peneliti oleh Bapak Muhammad Adam seperti itu. Jadi itu ciri yang paling pokok. Tentu saja ciri yang paling menonjol begitu Bapak Muhammad Adam itu menyaksikan Rasulullah, busana yang dikenakan nyaris, ya, kata beliau 95% mengenakan busana serba putih. Mulai dari penutup kepala, ya, kafiahnya, kemudian selendangnya, jubahnya, gamisnya, celananya serba putih. Kemudian yang berikutnya, yang sering disaksikan oleh informan kepada kami, yakni adalah beliau meniti kuda. Dan salah satu kuda yang sering kali dilihat oleh informan, yakni adalah kuda yang hitam tanah. Kuda itu, kata Bapak Muhammad Adam, sangat gagah sekali ketika dinaiki Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak jarang diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian ciri menonjol yang paling utama menurut Bapak Muhammad Adam tidak bisa dilukiskan. Ya. Hal ini sesuai dengan apa yang dituturkan dengan sangat cantik, ya, di dalam sirah insan teragung, Nabi teragung dari Imam Tirmizi, bahwa ketika seorang Muhammad Adam berpuluh-puluh kali menyaksikan Rasulullah, baik mimpi maupun terjaga, justru dia tidak punya kuasa untuk menjelaskannya. Karena setiap orang yang bertanya, maka Bapak Adam tidak mampu menjawabnya. Di antaranya adalah wajahnya yang sangat tampan, kulitnya yang tidak ada yang menyamainya, dan senyumnya yang begitu sangat mempesona. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sebagai seorang peneliti, ya, ketika mengungkapkan seperti ini, serasa hanyut dalam wawancara kami dengan Bapak Muhammad Adam.
Mudah-mudahan kita yang belum pernah dibersamai Rasulullah baik mimpi maupun terjaga di bulan Muharram ini dianugerahi oleh Allah mimpi dan terjaga untuk menyaksikan baginda junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Kiranya Allah senantiasa memberikan kelapangan maghfirah kepada kita. Kami ada karena rahmat, hidayah, hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu karena Anda semua sangat tulus untuk mengikutinya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek